Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran matematika bersama saya, Binta Anggitasari. Teman-teman semuanya, di masa pandemi ini kita hendaklah waspada terhadap penyebaran COVID-19 dengan melakukan pencegahan seperti selalu menggunakan masker, cuci tangan, olahraga teratur, menjaga pola makan yang sehat, dan tetap di rumah saja. Patuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Materi pokok bilangan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan pangkat. Pada video kali ini kita akan membahas satu persatu tentang bilangan bulat, meliputi konsepnya, ilustrasi pada garis bilangan, dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, sebelumnya untuk apa sih kita mempelajari bilangan bulat? Jadi, salah satu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk membandingkan perbedaan suhu di berbagai wilayah di dunia. Jadi, ada yang suhunya positif dan ada juga yang suhunya negatif. Sebelum kita masuk ke materi, ingatkah kalian dengan pohon bilangan real? Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, dan apabila kita mencoba untuk merubahnya ke bentuk pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Sebagai contoh, akar 7 sama dengan 2,645 dan seterusnya. Dan ada lagi pi sama dengan 3,1428 dan seterusnya. Sedangkan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk sembarang pecahan A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, 0,25 sama dengan 1 per 2, 0,3 sama dengan 3 per 10. Bilangan rasional terbagi menjadi 2, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat contohnya 1 per 2, 2 per 5, 9 per 10, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan bulat negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau yang biasa kita sebut bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, apa itu bilangan bulat? Jadi, definisinya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari
bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Bagaimana jika bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan? Dapat kita lihat bahwa bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri angka 0, sedangkan bilangan bulat positif berada di sebelah kanan angka 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Contoh soalnya, seekor lumba-lumba mula-mula berada pada kedalaman 4 meter. Lumba-lumba itu kemudian melompat ke atas setinggi 9 meter. Ilustrasikan lompatan lumba-lumba itu dalam garis bilangan. Untuk langkah pertama, kita gambarkan dulu garis bilangannya. Nah, kita asumsikan bahwa angka 0 sama dengan permukaan air. Jadi, jika diketahui posisi awal lumba-lumba berada pada kedalaman 4 meter, kita posisikan di negatif 4. Kemudian melompat ke atas setinggi 9 meter. Berarti dalam garis bilangan kita berjalan sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi posisi akhir lumba-lumba adalah pada angka 5. Jadi karena tadi sudah diasumsikan bahwa 0 sama dengan permukaan air, berarti dapat kita simpulkan bahwa lompatan lumba-lumba mencapai 5 meter di atas permukaan air. Membandingkan bilangan bulat. Membandingkan dua bilangan bulat dapat disimbolkan dengan tanda kurang dari dan tanda lebih dari. Untuk yang pertama, membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0, cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Contoh, isilah titik-titik berikut ini. Negatif 5 dan 3, kira-kira lebih besar yang mana ya teman-teman? Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggambar garis bilangan. Untuk negatif 5, kita tandai dulu. Dan angka 3 juga dapat kita lihat bahwa posisi negatif 5 adalah berada di sebelah kiri dari angka 0, sedangkan posisi angka 3 berada di sebelah kanan angka 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa negatif 5 kurang dari 3. Masih dengan membandingkan bilangan bulat. Namun, jika bilangan yang dibandingkan adalah 120 dan 27, apakah bisa menggunakan garis bilangan? Tentu teman-teman semuanya akan kesulitan ya untuk menggambar garis bilangan yang sangat panjang. Jadi, membandingkan bilangan-bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan-bilangan bulat negatif yang sangat kecil dengan cara mengamati angka-angka penyusunnya. Jika kedua angkanya positif,
maka semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin besar nilainya. Sebagai contoh, isilah titik-titik berikut ini. Ada angka 120 dan 27 yang akan dibandingkan. Langkah pertama, kita membuat dua bilangan dulu, 120 dan 27. Kita lihat 120 terdiri dari 3 angka penyusun, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 0. Sedangkan bilangan 27 terdiri dari 2 angka penyusun, yaitu angka 2 dan angka 7. Semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin besar nilainya. Dapat kita lihat bahwa 120 memiliki angka penyusun yang lebih banyak daripada angka penyusun 27, sehingga dapat disimpulkan bahwa 120 lebih besar daripada 27. Selanjutnya, masih membandingkan bilangan bulat. Jika kedua bilangannya positif, jika angka penyusunnya sama, maka bandingkan angka kedua atau berikutnya. Sebagai contoh, isilah titik-titik berikut ini. Kita akan membandingkan bilangan 123 dan 156. Kita tuliskan dulu kedua bilangannya. Nah, dapat kita lihat jika jumlah angka penyusun dari kedua bilangan ini adalah sama, yaitu 3 angka. Oleh karena itu, kita lihat angka kedua. Angka kedua dari bilangan 123 adalah 2, sedangkan angka kedua dari bilangan 156 adalah 5. Dapat kita lihat bahwa 2 lebih kecil daripada 5, sehingga dapat kita simpulkan bahwa 123 lebih kecil dari 156. Selanjutnya, jika kedua bilangan negatif, semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin kecil nilainya. Jadi ini berkebalikan dengan yang kedua bilangan positif di contoh sebelumnya ya. Kita masuk ke contoh, isilah titik-titik berikut ini. Kita akan membandingkan angka negatif 230 dan negatif 87. Seperti biasa, kita tuliskan dulu kedua bilangannya. Bilangan negatif 230 terdiri dari 3 angka penyusun. Sedangkan bilangan negatif 87 terdiri dari 2 angka penyusun. Karena semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin kecil nilainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negatif 230 kurang dari negatif 87. Dan yang terakhir, jika keduanya bilangan negatif, tetapi jika angka penyusunnya sama, maka bandingkan angka kedua atau berikutnya. Sebagai contoh, isilah titik-titik berikut ini. Kita akan membandingkan bilangan negatif 250 dan negatif 213. Kita tuliskan dulu kedua bilangannya. Negatif 250 dan negatif 213 memiliki angka penyusun yang sama, yaitu terdiri dari 3 angka. Untuk itu kita lihat atau kita bandingkan angka yang kedua. Negatif 250, angka keduanya yaitu 5. Sedangkan negatif 213
memiliki angka kedua 1. Dapat kita lihat bahwa 5 kurang dari 1. Nah, karena bilangannya negatif, semakin banyak nilainya, angkanya, maka semakin kecil. Kebalikannya ya dengan bilangan bulat positif. Jadi dapat kita simpulkan negatif 250 lebih kecil dari negatif 213. Kalau tadi kita sudah membandingkan kedua bilangan, sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat. Urutkan dari yang terkecil. Ada angka 6, 8, 0, negatif 2, negatif 1, dan 5. Yang pertama kita gambar dulu garis bilangannya, kemudian kita posisikan bilangan dari yang paling kiri. Berarti yang paling kiri bilangan negatif 2. Kemudian selanjutnya negatif 1, 0, 5, 6, dan yang terakhir 8. Jadi urutannya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 5, 6, dan 8. Nah, bagaimana jika bilangan yang akan kita urutkan bilangan negatif dan positif? Berarti bilangannya yang mungkin sangat kecil dan bilangan yang sangat besar. Apakah bisa juga dengan menggunakan garis bilangan? Tentu teman-teman akan kesulitan ya. Untuk itu memakai cara mudahnya. Sebagai contoh, urutkan dari yang terkecil. Ada angka 50, negatif 100, negatif 120, 49, 8, dan negatif 32. Karena mengurutkan dari yang terkecil, pertama yang harus kita lihat adalah bilangan yang negatif terlebih dahulu. Dari ketiga bilangan ini dapat kita lihat bahwa bilangan yang terkecil adalah negatif 120. Selanjutnya negatif 100, negatif 32. Selanjutnya baru kita lihat bilangan bulat yang positif. Berarti 8, 49, dan 50. Jadi urutan dari yang terkecil negatif 120, negatif 100, negatif 32, 8, 49, dan 50. Teman-teman semuanya, sekarang giliran kalian nih untuk mencoba beberapa soal yang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Jika ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya ya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.